Anda pasti pernah ngalamin skenario kayak gini kan? Anda udah ngeluangin waktu sejenak, duduk dalam keheningan, mungkin lagi siap-siap buat meditasi atau jalanin rutinitas ibadah harian Anda. Postur tubuh udah diatur sedemikian rupa, lingkungan sekitar juga udah super mendukung, tenang, sunyi. Niatnya udah bulet ya di detik pertama. Iya bener, niatnya jelas banget, Anda pengen hadir sepenuhnya. Tapi tiba-tiba tanpa transisi yang jelus, pikiran Anda udah melayang entah kemana. Anda malah nyusun daftar belanjaan di kepala. Atau merangkai balasan buat pesan kerjaan yang nuntuk. Atau malah kepikiran obrolan canggung 10 tahun yang lalu. Hah, nah persis banget. Terus pas kesadaran Anda balik ke ruang hening itu, ada rasa frustrasi yang muncul kan? Kayaknya tuh mempertahankan kehadiran mental yang utuh di era modern ini, ibarat kemustahilan biologis gitu. Sebenarnya, fenomena pikiran yang melayang-layang itu respon adaptif dari otak kita loh. Otak kita tuh udah terbiasa sama lingkungan yang penuh stimulasi. Kita hidup di zaman di mana perhatian kita ditarik ke puluhan arah berbeda setiap menitnya kan? Iya, selalu ada notifikasi atau apalah gitu. Nah, pas Anda secara sadar mutusin semua tarikan eksternal itu dan masuk ke ruang spiritual yang hening, otak Anda kaget. Dia kehilangan asupan informasi instan yang biasa dia proses. Jadi ya, dia mulai bikin kebisingannya sendiri. Makanya rutinitas yang harusnya sakral malah berubah jadi gerakan mekanis aja. Berubah jadi autopilot gitu ya. Dan kondisi bergerak tanpa sadar ini tuh masalah yang sentral banget. Makanya ini jadi misi eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebedah sebuah kerangka pemikiran klasik yang nawarin solusi buat krisis fokus ini. Dan sumbernya bukan dari jurnal psikologi modern loh. Bener, sumber materi yang kita bedah ini umurnya udah berabad-abad, yaitu karya klasik Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Sesi kali ini kita bakal fokus eksklusif bahas bab 14, judulnya Menyempurnakan Sholat dengan Ketundukan dan Kehusyuan. Teks ini tuh naruh kehusyukan atau kehadiran mental total bukan sebagai opsi tambahan. Ini tuh inti dari aktivitas spiritual itu sendiri. Al-Ghazali merancang semacam arsitektur psikologis buat ngunci kesadaran kita. Wah, arsitektur psikologis gimana tuh maksudnya? Jadi beliau nggak cuma ngasih daftar aturan fisik soal cara ngebungkuk atau berdiri, tapi beliau ngasih intervensi kognitif tingkat tinggi biar pikiran kita nggak kabur dari momen saat ini. Kalau Anda sering merasa rutinitas ibadah tuh cuma sekedar lewat, bab ini bakal jadi momen aha yang mengejutkan buat Anda. Oke, mari kita bangun fondasinya dulu nih. Sebelum kita masuk ke cara ngendalin pikiran, teks ini ngasih teguran keras kan? Bahwa sekedar hadir secara fisik tuh nggak ada nilainya. Ada perbedaan tajam antara ngelakuin aktivitas sebagai transaksi versus ngelakuinnya dengan kualitas kehadiran. Benar banget. Argumen ini dibangun dari awal bab pakai rujukan dari Al-Quran, spesifiknya surah Al-Mu'minun. Rujukan ini secara eksplisit ngegeser metrik kesuksesan kita. Sukses itu bukan diukur dari seberapa lama atau seberapa banyak rutinitas yang kita kerjain. Bukan soal kuantitas ya berarti? Sama sekali bukan. Kesuksesan itu diikat mutlak sama tingkat kekhusyuan di dalam rutinitas itu sendiri. Teks ini ngasih proposisi tajam. Seseorang tuh cuma dapat bagian atau nilai dari ibadahnya sebatas apa yang dia pahami dan sadari pas ngelakuin hal itu. Tetap halaman buku, mata saya gerak dari kiri atas ke kanan bawah. Secara mekanis, saya sukses nyelesain satu halaman. Tapi otaknya di tempat lain. Nah, itu. Pikiran saya sibuk mikirin tagihan bulan depan. Di akhir halaman, saya sadar saya nggak ingat satu kata pun. Tindakan membacanya emang terjadi secara fisik. Tapi karena mental saya absen, ya saya nggak nyerap apa-apa. Apa logika Al-Ghazali sama persis kayak gini? Posisinya persis kayak gitu. Ngelakuin gerakan tanpa pikiran tuh ibarat wadah kosong. Al-Ghazali berargumen kalau nilai transformatif dari ibadah tuh nggak jalan kayak sistem akuntansi sentral. Anda nggak bisa sekedar ngeceklis daftar tugas terus otomatis dapat kredit pahala gitu. Oh wow, berarti alam semesta spiritual tuh nuntut partisipasi aktif dari kesadaran kita dong? Betul. Kalau kesadaran Anda lagi jalan-jalan ke tempat lain, secara substansial, aktivitas tubuh Anda tuh kehilangan daya ubahnya. Bentar, ini memicu pertanyaan gede nih. Kalau kesadaran itu syarat utama, terus gimana nasib rutinitas yang udah terlanjur kita lakuin dengan pikiran kosong? Apa ini berarti rutinitas tanpa kehadiran mental tuh spiritualnya dianggap hangus total? Ini emang dirancang buat ngasih bobot krisis ya. Gerakan yang kosong dari niat dan kesadaran aktif, itu gagal capai tujuan utamanya,
yaitu ngehubungin manusia sama realitas yang lebih tinggi. Al-Ghazali mungkin gak selalu bilang ibadahnya gak sah secara hukum dasar, tapi beliau tegas bilang ibadah itu kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya, istilah yang berat ya. Iya, karena ibadah itu jadi gagal ngebersihin pikiran atau nenangin jiwa pelakunya. Ya gimana mau tenang, jiwanya aja nggak diajak dari awal. Masuk akal sih. Oke, sekarang taruhlah kita udah niat banget nih bawa kesadaran dari awal. Tapi ya, pikiran kita tuh licin banget. Detik ini kita fokus, 5 detik lagi kita udah sibuk ngerencanain mau makan siang apa. Ada semacam sistem deteksi awalnya nggak sih di teks ini? Ada, dan indikatornya tuh sangat praktis karena berpusat di bahasa tubuh. Di teks ini diceritain sebuah anekdot soal pria yang lagi ibadah. Pria ini posisinya lagi sholat, tapi anggota tubuhnya gerak terus di luar gerakan utama yang diharusin. Kayak gelisah gitu ya, fidgeting kalau bahasa sekarangnya. Persis. Dia mainin jenggotnya, ngerapiin bajunya, geser-geser kakinya. Pokoknya kelihatan banget ada kegelisahan fisik yang konstan. Nah, dari observasi ini, teks nyajiin satu kesimpulan kunci. Bunyinya, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk atau tenang. Berarti definisi khusyuk di sini tuh perpaduan ya, diamnya anggota tubuh di luar sama terpusatnya hati di dalam. Tapi tunggu dulu, saya harus main jadi devil's advocate dikit nih. Boleh, silakan. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi modern, yang namanya gelisah atau fidgeting itu kan lumrah banget. Sering dianggap sebagai mekanisme regulasi saraf. Kalau kita cemas, tubuh ngelepasin energi ketegangan lewat gerakan kecil, kayak goyang-goyangin kaki. Ibarat katup pelepas tekanan lah. Apa Al-Ghazali nuntut kita jadi patung? Pertanyaan bagus. Sebenarnya pembacaan Al-Ghazali ini sejalan banget sama fungsi katup tekanan itu, tapi pendekatannya dibalik. Waktu pikiran Anda cemas atau nolak buat diam di momen saat ini, kan muncul energi penolakan tuh. Nah, tubuh ngerespons energi itu pakai gerakan acak. Jadi gerakan acak yang nggak perlu itu semacam kebocoran energi kognitif. Tepat. Pikiran kita tuh emang cenderung hindarin ruang kosong yang maksa kita buat introspeksi diri. Gerakan fisik itu distraksi yang diciptain sendiri sama tubuh, biar pikiran kita punya hal lain buat difokusin selain keheningan itu sendiri. Wah, masuk akal juga. Jadi dengan maksa tubuh buat diam 100%, Al-Ghazali itu sebenarnya lagi nutup paksa katup kebocoran itu ya? Benar, ketenangan fisik di sini tuh prasyarat sekaligus hasil dari ketenangan batin. Kalau Anda secara sadar ngunci tubuh biar nggak gerak, Anda motong jalur pelarian fisiknya. Jadi pikiran Anda nggak punya pilihan lain selain berhadapan langsung sama momen saat ini. Perspektifnya langsung berubah nih. Ini bukan sekedar aturan disiplin biasa, tapi udah masuk rekayasa psikologis. Tubuh dipaksa diam biar pikiran terpojok dan nyerah sama keheningan. Tapi jujur aja, maksa pikiran berdiam diri itu kadang malah bikin kepalanya makin berisik kan? Teks ini nggak biarin kita berjuang sendirian. Ada metode visualisasi yang ditawarin. Dan sejujurnya, metode ini intens dan cukup ekstrim. Penasaran saya, gimana tuh cara kerjanya? Soalnya ini kan klimaks dari intervensi mental yang dibahas. Jadi Al-Ghazali ngangkat kisah seorang tokoh bernama Hatim Al-Asam. Hatim ini nggak cuma sekedar berdiri terus berharap fokus turun dari langit gitu. Dia pakai metodologi desain arsitektur mental secara spasial, bahkan sebelum dia ngucapin satu kata pun. Pas saya baca bagian Hatim ini, jujur saya langsung kepikiran sama rutinitas atlet elit. Kayak, atlet senam yang mau lompat atau pembalap di garis start. Mereka kan sering visualisasiin lintasan secara detail buat nyiapin saraf motorik. Betul, ada kemiripan di situ. Tapi objek visualisasi si Hatim ini skalanya beda banget kan? Taruhannya eksistensial. Apa aja sih yang dia bangun di kepalanya itu? Pas dia berdiri, dia ngebayangin Ka'bah tepat di depannya. Ini jadi pusat orientasi spiritualnya. Terus fokusnya pindah ke bawah. Dia nggak ngebayangin lantai tempat dia berdiri kan? Enggak sama sekali. Dia memvisualisasikan jembatan Sirat, jembatan yang dipercaya sebagai penentu keselamatan atau kebinasaan abadi, tepat di bawah telapak kakinya. Gile, dia ganti rasa aman dari lantai yang padat sama posisi di ujung tanduk sebuah jurang. Terus apa lagi? Belum selesai di situ. Di sebelah kanannya dia proyeksikan surga, di sebelah kirinya dia proyeksikan neraka sebagai konsekuensi terburuk kalau dia gagal. Dan ini yang paling ekstrim. Paku terakhir dari rekayasa mentalnya. Dia ngebayangin malaikat maut berdiri tepat di belakang bahunya. Wow, malaikat maut di belakangnya. Iya, nunggu waktu yang tepat, yang bisa jadi detik itu juga.
Setelah realitas spasial yang dikelilingi harapan dan ketakutan ekstrim ini kebangun, baru deh dia mulai rutinitasnya dengan ikhlas. Kalau dipikir-pikir dari sisi neurologis, ngelola 5 arah visualisasi sekompleks ini, depan, bawah, kanan, kiri, dan belakang, itu nuntut kapasitas pemrosesan ruang otak secara penuh loh. Bandwidth otak kita kan terbatas. Persis, dan itu tujuannya. Kalau Anda aktif nahan citra jurang eksistensial di bawah kaki Anda, ancaman fatal di punggung Anda, dan keabadian di kanan kiri, sistem kognitif Anda tuh benar-benar kelebihan muatan, di overload gitu. Kehabisan ruang buat mikirin hal lain kan? Iya, nggak ada sisa ruang memori buat mikirin cicilan rumah atau notif WA. Otak Anda dibajak sepenuhnya buat masuk ke kondisi sadar absolut. Penjelasan Anda soal kapasitas otak itu presisi banget. Hatim sengaja membanjiri sirkuit persepsinya sendiri. Dan coba kita sorot elemen malaikat maut di belakang tadi. Ini implementasi langsung dari konsep mengingat kematian. Di dunia modern, soal kematian ini kan sering disingkirin ya dari pandangan kita, dijauhin gitu. Nah, Hatim malah narik realitas kematian itu dan ngejadiinnya bayangan yang nempel di punggungnya. Kenapa? Karena keyakinan kalau ini bisa jadi tindakan terakhir kita di dunia, itu antidot paling ampuh buat ngelawan kebiasaan menunda dan apatis. Jadi pikiran malas fokus itu gara-gara ilusi kalau kita masih punya banyak waktu ya? 100%. Kita sering mikir, hari ini sholatnya kurang fokus, besok bisa diperbaikin. Hatim ngehancurin ilusi waktu tak terbatas itu. Kalau nggak ada jaminan buat hari esok, pikiran Anda otomatis bakal ngerahin tingkat keseriusan tertinggi yang Anda punya. Ini benar-benar cara buat meras setiap tetes nilai dari momen saat ini. Tapi, kita butuh uji nyata nih, semacam asset test. Kalau ada orang yang udah disiplin nerapin rekayasa Hatim ini, tubuhnya diam, kognitifnya dikunci rapat, hasil akhirnya apa? Itu poin yang penting banget. Seringkali kan rutinitas ibadah tuh kerasa kayak gelembung isolasi aja. Nggak ada efeknya ke sisa hari kita di luar ruang ibadah itu. Apa teks ini ngasih tolak ukurnya? Tentu, Al-Ghazali nggak ngebiarin kita cuma euforia karena berhasil nguasain teknik fokus. Teks ini ngasih rujukan tajam buat ngancurin ilusi kuantitas. Salah satunya, kutipan dari Ibnu Abbas. Beliau membandingin 2 tipe orang. 2 rakaat atau siklus ibadah yang dilakuin dengan perenungan mendalam, itu jauh lebih baik dari orang yang ibadah semalaman suntuk, tapi batinnya kosong. Wah, ini tamparan keras buat masyarakat kita yang terobsesi banget sama angka dan metrik ya. Seolah kualitas transformasi itu bisa dikalahin sama seberapa sering kita ngelakuin ritual. Benar, kualitas kesadaran itu numbangin kuantitas mekanis. Dan kritik ini diperdalam lagi lewat tokoh Hasan Al-Basri. Beliau ngasih indikator evaluasi yang lumayan pedas. Kalau rutinitas ibadah seseorang nggak bisa mencegah dia dari perbuatan buruk di luar ibadahnya, berarti rutinitas itu malah makin menjauhkan dia dari Tuhan. Tunggu, ini agak paradoks ya. Kenapa ngelakuin sesuatu yang niatnya baik, biarpun kurang fokus, justru bikin jarak kita sama Tuhan makin jauh? Bukannya seburuk apapun fokusnya, masih mendingan daripada nggak ibadah sama sekali. Nah, disitulah bahaya tersembunyinya. Rutinitas kosong itu bisa numbuhin kesombongan dan kebanggaan spiritual palsu. Kalau Anda ngerasa udah ibadah berjam-jam secara fisik, Anda ngerasa udah ngumpulin kredit kesalehan yang banyak. Ngerasa udah store kewajiban lah gitu ya. Persis. Rasa aman palsu ini bikin Anda kehilangan kepekaan introspektif pas balik ke interaksi sosial. Anda mungkin bersikap kasar, egois, atau nggak jujur, tapi Anda ngerasa tetap jadi orang saleh cuma karena udah ngechecklist rutinitas pagi tadi. Kesombongan berkedok ritual inilah pemisah yang sesungguhnya. Peringatan yang luar biasa relevan buat zaman sekarang. Kalau ditarik ke budaya kontemporer kita, kelihatan banget kita tuh terobsesi ngukur segala hal secara kuantitatif. Bahkan buat kesejahteraan mental sekalipun. Iya, semuanya dibikin datanya. Pakai smartwatch buat ngukur, oh hari ini saya udah napas fokus 10 menit. Atau berapa hari berturut-turut saya journaling tanpa putus. Kita sering ngubah pencarian jati diri jadi sekedar papan skor di aplikasi habit tracker. Kecenderungan mereduksi kualitas jadi sekedar angka emang bahaya. Dan hebatnya, Al-Ghazali udah nebak ancaman ini. Di akhir babnya, ada narasi tentang masa depan di mana masjid-masjid dibangun megah dan penuh sesak secara fisik. Tapi ironisnya, nggak ada iman atau kehadiran hati di dalam dada mereka. Kerumunan fisik tanpa substansi mental ya. Ini benar-benar maksa kita buat ngevaluasi ulang arti pencapaian spiritual. Pertanyaan esensialnya bukan sekedar udahkah saya jalanin rutinitas hari ini. Terus apa pertanyaannya?
Kalau perenungan kita nggak bisa nekan ego kita pas lagi macet di jalan, ya kita cuma ngumpulin capek fisik doang, bukan kualitas kemanusiaan. Setuju. Kerangka pemikiran di bab 14 ini bukan buat mendikte, tapi ngebongkar ilusi kita. Momen berdiam diri harusnya jadi pabrik peleburan yang ngebentuk karakter kita. Bukan cuma ruang tunggu sebelum kita balik ke mode autopilot. Oke, mari kita rangkum sebentar eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita mulai dari ngebongkar gagasan kalau gerakan fisik doang bisa bawa perubahan. Terus kita lihat gimana Al-Ghazali metain koneksi antara kegelisahan fisik sebagai kebocoran energi dari pikiran yang nolak keheningan. Dan ketenangan fisik itu langkah strategis awalnya ya. Benar. Lalu dari fondasi itu kita masuk ke teknik visualisasi spasial ekstrim ala Hatim Al-Assam. Nempatin surga, neraka, jurang, sampai malaikat maut buat membajak kapasitas kognitif kita supaya cuma bisa fokus di momen saat ini. Dan terakhir, evaluasinya jelas. Kualitas kehadiran selalu ngalahin kuantitas yang kosong. Nah, sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ngajak Anda yang lagi dengerin buat eksperimen kecil-kecilan. Tadi kan kita bahas visualisasi Hatim di dalam konteks ritual formal. Coba bayangin kalau kita ekstrak prinsip ini, khususnya bagian mengingat kematian, ke aktivitas sehari-hari Anda yang paling kasual. Terapin di luar ruang sunyi gitu ya? Betul. Bayangin malam ini, pas Anda lagi ngobrol sama keluarga Anda, pasangan, atau anak Anda, coba tarik satu elemen visualisasi Hatim ke kepala Anda. Bayangin secara nyata kalau malaikat maut tuh lagi berdiri di belakang Anda. Wow, bikin momen biasa berlapis urgensi akhir hayat. Iya, jadikan obrolan itu seolah-olah komunikasi terakhir yang bakal Anda punya sebelum waktu Anda habis beneran. Kalau Anda benar-benar nyimulasikan itu di detik tersebut, seberapa drastis kebiasaan Anda ngecek HP bakal hilang? Pasti hilang total sih. Seberapa sabar Anda bakal dengerin keluh kesah mereka? Rasa syukur yang keluar dari tiap kalimat Anda pasti beda banget. Ini bukti kalau kehadiran mental tuh bukan soal ngosongin pikiran, tapi justru ngasih pikiran kita sesuatu yang sangat masif buat dipegang. Ibarat baca lembar terakhir dari buku kehidupan yang nggak bakal Anda baca lagi, Anda pasti nggak mau ngelewatin satu suku kata pun kan? Wah, ini penutup yang sangat ngajak kita mikir. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu dan kapasitas kognitif Anda buat eksplorasi bareng kita hari ini. Sampai jumpa di bedah pemikiran kita selanjutnya.